Ibu pasti di sini sering belanja kan, tiap hari pastinya. Ini saya mengalami kejadian yang tidak mengenakan pada sebuah toko. Mungkin tokonya sangat terkenal ya. Dan dia seringkali dikunjungi sama orang-orang kamu ibu ya, ibu-ibu yang pasti biasanya belanja di situ. Ini kejadian yang tidak mengenakan, di mana saya membeli ayam, yang biasanya membeli ayam, dan juga melihat barang yang lain yang kira-kira itu, karena ayamnya sangat fresh dan saya udah biasa ke situ. Mungkin ibu juga paham ya, yang tahu tokonya. Ini toko sangat besar sekali yang ada di Indonesia, kayaknya seluruh Indonesia sudah tersebar di mana-mana. Tapi yang membuat saya kaget, saya kan situasinya kan belum bayar dan juga belum keluar dari itu tempat yang dimana saya beli. Saya itu mau beli satu barang itu santan, karena saya buru-buru, karena ya mengingat memang harus ada yang saya kerjakan lagi, karena itu bentuk santannya sama persis, kecil, karena yang kemasan kecil lah. Saya ambil karena sama warnanya hijau juga, dan saya nggak lihat mereknya. Saya langsung ke tukang kasirnya, ini mbak tambahannya ini. Saya bilang, ini tambahannya mbak. Oh ya ibu, nih ternyata harganya 2 kali lipat. Kaget saya, loh kok 2 kali lipat ya mbak, aku bilang. Nggak salah nih mbak kasir, aku bilang. Enggak ibu, nih mereknya beda. Oh ini ya, kalau gitu saya nggak jadi, saya tuker nih, saya salah karena saya buru-buru. Saya tuker ya mbak ya, saya ini. Nggak bisa ibu, nggak bisa. Hah, kaget saya, kok nggak bisa, kan saya belum bayar. Saya belum bayar. Enggak bu, itu yang tadi udah saya cetak. Loh gimana, saya bilang. Ya udah, kan posisi saya masih di toko, masih belum keluar, masa saya nggak bisa bayar? Nggak bisa bu, ini nggak bisa diretur. Lah kok aneh, kecuali saya sudah keluar toko dan saya jauh dan saya balik, mungkin itu saya maklum ya, mungkin tuh nggak bisa. Terus dia bilang tetap nggak bisa bu, soalnya kami beda dengan perusahaan yang I sama A, katanya bilang gitu. Yang entahlah apa. Saya bilang nggak bisa, saya bilang saya biasa pakai yang merek ini. Saya bilang tolonglah, saya kan belum keluar. Saya juga udah bantu kan situ untuk kembalian tadi, sambil kembalian tadi saya pinjamkan juga, saya bilang. Jadi situ bisa mengembalikan uangnya, saya bilang. Iya tapi ibu tetap, ibu nggak bisa bayar, katanya. Nggak bisa tukar barang, nggak bisa diretur. Loh ini kan toko sangat besar, saya bilang. Memang nggak ada sistem nih, saya salah ambil terus saya tuker, masa nggak bisa. Saya sempat ya, memang ya kalau kepikirnya ya udahlah ya, dengan pakai kalau saya berpikir ya udahlah daripada saya ribut. Tapi kan bagaimana kalau kita selama kita beli apapun, orang pembeli lain terus dia beli, ternyata kejadian sama seperti saya saat itu kan, kita nggak keluar loh nih, ini posisinya kita nggak keluar, kita masih ada di toko itu yang menjadi aneh. Kecuali saya memang udah bayar, saya keluar dari toko itu dan udah jalan jauh dan saya balik ya, mungkin saya secara logika saya terima lah. Ini saya masih di toko itu, belum keluar sama sekali, dan masih bernegosiasi sama mbak, tolonglah mbak, saya bilang, saya nggak biasa pakai ini, saya biasanya pakai ini aja, tolonglah, masa ini. Bukan karena saya sudah terbiasa dengan itu, yang ini saya belum pernah. Saya bilang cobalah. Gak bisa bu, tetap nggak bisa. Ya ibu bawa aja lah. Saya bawa buat apa, orang saya nggak pakai lah, dalam sama aja saya buang uang dong. Kok harusnya dia berpikir, kan bisa dia catat kan, atau bilang lah kemana, ini ada pembeli tadi salah, nggak bisa retur. Harusnya berpikir gitu, udah saya ajarkan. Gimana tetap dia ngeyel, dia nggak mau. Akhirnya saya pikir, wah ini kayaknya nggak bisa. Saya bilang, ini kalau kejadian kayak gini, terbiasa dengan pembeli yang lain,
semaunya seperti itu caranya, nggak ada aturan, dan toko itu sudah besar dan nggak ada sistem sistem pembukuan yang ya istilahnya. Saya juga nggak pintar-pintar amat, tapi saya ngerti kan kalau kita keluar barang-barang itu ada catatan. Ya kita salah, mungkin dia juga jadi toko kan, dia mungkin juga barang-barang dari orang distributor, kalau salah gimana, dia retur kan. Masa kita yang beli cuma itu aja dia nggak bisa retur kan, ya nggak masuk akal, nggak logika gitu. Cobalah, cuma perusahaan sebesar itu masa karyawannya nggak ada kreativitas gitu ya, supaya orang yang membeli pun nyaman, suka, senang, dan pasti berkali-kali bisa datang ke situ. Tapi kalau pelayanan seperti ini kan orang mikir, nah kalau saya salah beli terus hari itu nggak bisa tukar gimana, kan terbuang. Dalam kondisi sekarang kita harus berhemat, dalam kondisi bagaimana mencari uang itu tidak mudah, dan kita juga harus menghadapi harga-harga yang naik. Jadi kita pun sebagai ibu rumah tangga yang tiap hari itu di dapur pasti mengetahui bagaimana cara mengatur semua yang harus kita siapkan. Jadi ya dari hal ini saya bisa mengambil hikmah aja, kalau kejadian ini sangat tidak mengenakan bagi saya ya. Untuk yang lainnya saya nggak mengerti ya, mungkin bisa terima tapi bagi saya sekarang ini hal yang tidak mengenakan bagi saya. Bagaimana sebagai saya konsumen pembeli, kita harus diberikan pelayanan yang baik, bukan karena apa ya, harga atau apa, tapi supaya kita puas gitu membeli barang yang sebenarnya memang kita cocok pepakainya gitu. Jadi tidak terbuang, dan kita juga bisa mengatur keuangan kita juga kan dengan baik. Jadi dengan cara seperti itu kita pun akan belanja, akan selalu menikmati hasil yang kita beli. Terima kasih.